Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Madiun. Saya Aris Joko Rianto dari SMP Negeri 12 Kota Madiun. Saya Agni Suindarti dari SMA Santo Bonaventura Kota Madiun. Saya Sri Rahayu Dwi Utari dari SMP Negeri 9 Kota Madiun. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Agni, selamat siang Bu Tari. Selamat siang Pak Aris. Bagaimana kabarnya ibu-ibu berdua siang hari ini? Alhamdulillah kita sehat-sehat Pak Aris. Bagaimana dengan Pak Aris juga? Alhamdulillah sehat, berkat doa Ibu, rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Kita masih bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat kemarin, hari ini saya akan melakukan observer, akan menemani Bu Agni dan Bu Tari di dalam melakukan proses coaching. Bu Tari sebagai coachnya dan Bu Agni sebagai coachnya. Apakah benar demikian? Iya benar Pak Aris. Peran saya sebagai coach yang akan membantu Bu Agni dalam menyelesaikan permasalahan di kelas. Oh begitu ya. Ya sebelum melakukan coaching dimulai, saya akan menyampaikan rubrik penilaian di dalam percakapan coaching yang akan kita lakukan kali ini. Iya Pak Aris, supaya saya juga bisa tahu apa yang harus saya perbaiki nanti dalam proses coaching. Ya begini Bu Tari, dalam rubrik penilaian kali ini kita akan menggunakan 4 kriteria, yaitu kriteria kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Di sini saya akan mengamati adalah prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sudah dilakukan dan sudah sesuai apa belum? Lalu kompetensi coaching apa yang akan Bu Tari ingin kembangkan? Begini Pak Aris, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu tentang kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, agar saya bisa mendorong coaching untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang ingin secara spesifikasi ditarik kembangkan atau saya observasi gitu? Dari ketiganya tersebut Pak Aris, kompetensi yang ingin saya lebih spesifikkan yaitu tentang observasi tentang kompetensi kehadiran penuh. Karena selama ini banyak anak-anak yang katakan masih hadirnya itu mungkin dampak dari COVID kemarin. Oh begitu, ya. Kompetensi kehadiran penuh yang ingin Ibu kembangkan. Lalu apa indikator untuk mencapai kehadiran penuh tersebut? Seperti apa yang ingin Bu Tari inginkan? Ya, kalau harapan saya sih Pak, selama coaching nanti saya bisa fokus untuk memecahkan masalah coaching dan tidak melakukan aktivitas lain selain menyimak permasalahan coaching. Oh, baik Bu Tari, semua sudah saya catat. Kapan kira-kira akan dilakukan percakapan dengan coachingnya? Kalau memang ada waktu kita buat kesepakatan sekarang saja Pak, karena saya berharap nanti Pak Aris bisa mengamati kompetensi coaching saya itu sudah berkembang atau belum.
Siap Bu Tari, dengan senang hati saya akan mendampingi Bu Tari dalam proses coaching dengan Bu Agni. Baik, silakan dilaksanakan proses untuk coachingnya. Terima kasih Pak. Saya akan memulai karena tadi saya juga sudah janjian dengan Bu Agni bahwa hari ini saya akan melakukan proses coaching. Oke, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Agni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ut. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak Aris dan Bu Agni? Alhamdulillah sehat. Bu. Alhamdulillah. Sebenarnya ada apa nih Bu Agni sehingga mau bertemu dengan saya hari ini? Apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Iya Bu, ini sebelumnya terima kasih Bu Ut. Hari ini sudah memberikan kesempatan untuk bertemu. Saya ingin cerita tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Yang menurut saya ini harus dicarikan jalan keluar, mumpung masih awal tahun pelajaran Bu. Kira-kira apa permasalahannya itu Bu Agni? Ya begini. Ketika jam pelajaran itu khususnya anak kelas 12 ketika diminta untuk membaca prosedur praktikum kimia itu sulitnya bukan main. Mereka itu justru asik dengan gawainya masing-masing. Sebenarnya apa yang ingin Bu Agni harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Harapan saya hari ini saya bisa menemukan solusi atau bagaimana ya caranya agar anak-anak itu mau membaca petunjuk di prosedur praktikum dan langkah-langkah kerja yang ada sehingga mereka waktu melakukan praktikum itu sesuai dengan SOP dan dapat membuat laporan praktikumnya itu dengan benar. Begitu. Oh, begitu ya Bu Agni. Iya. Menurut Bu Agni, apa yang membuat anak-anak itu kurang minat dalam membacanya? Mungkin ini ya Bu ya, ada faktor internal dari mereka untuk memancing kurang terbiasa membaca. Mungkin dipengaruhi oleh gawainya. Mereka lebih tertarik dan asik menggunakan gawai daripada sabri lembar prosedur praktikum yang di kertas itu. Gitu ya Bu. Nggih. Dengan adanya masalah ini, usaha apakah yang sudah atau yang pernah Bu Agni lakukan untuk mengatasinya? Saya sih pernah mencoba memberikan dalam bentuk e-dokumen, kemudian dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk PPT. Gitu ya. Tanggapan apa yang diberikan oleh anak-anak pada saat itu Bu Agni? Ya, tanggapan mereka akhirnya mereka mau memanfaatkan gawainya untuk membaca dan mereka mau mempelajari prosedur praktikum yang sudah saya berikan. Oh, begitu ya Bu Agni. Selain itu usaha apa lagi ya yang sudah dilakukan? Apakah selama ini anak-anak bisa mendapat pengalaman belajar? Selain mempelajari materi yang sudah saya sampaikan di gawe mereka, saya juga memberi tugas ketika laporan praktikum. Untuk membuat laporan praktikumnya, saya juga memberikan kebebasan untuk memanfaatkan media PowerPoint, Canva, atau Google Slide. Jadi mereka bisa membuat seperti infografis atau bentuk lainnya yang mereka senangi. Begitu. Usaha-usaha yang Bu Agni lakukan tadi menurut saya sudah bagus. Mungkin Ibu punya alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan? Ya, begini Bu. Saya juga meminta mereka untuk mengupload hasil pekerjaan mereka bisa melalui media sosial baik itu YouTube atau
Instagram yang mereka miliki, dan mereka wajib mencantumkan ini hashtag nama sekolah. Ini juga salah satu bentuk promosi dari sekolah kami gitu Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu Admi. Lalu apakah Ibu juga sudah pernah membicarakan hal ini dengan Ibu kepala sekolah atau Bapak kepala sekolahnya? Wah, belum Bu. Nah itu kira-kira kapan nih rencana Bu Admi akan melakukannya? Rencana saya mungkin dalam minggu ini akan saya sampaikan kepada anak-anak yang telah menyelesaikan laporan praktikumnya. Baik. Rencana Bu Admi ketika menyampaikan ke anak-anak, apa yang akan diperbincangkan? Rencana saya mereka akan saya ajak untuk mereka supaya lebih melek IT, kemudian mau berliterasi. Selain itu juga memanfaatkan media untuk sarana berbagi ilmu, kemudian memberikan rasa bangga atas karya yang sudah dibuat oleh mereka meskipun dikerjakan secara kelompok. Kemudian ketika karya itu diupload di media sosial juga bisa tentunya menghasilkan uang Bu. Nah, oleh karena itu karyanya harus dibuat semaksimal mungkin. Wow, begitu ya Pak Mimi. Bagus sekali itu idenya. Jadi menurut Bu Armi, apa nih yang didapat dari percakapan kita pada hari ini? Saya harus bisa memotivasi dan mendampingi siswa dalam setiap pembelajaran, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa untuk menggunakan gawainya, tentunya untuk hal-hal yang positif seperti dalam pembelajaran kimia. Sip sekali itu Mbak Mi, saya sangat mendukung. Dan langkah-langkah apa yang akan Bu Armi lakukan ini mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Tetap semangat Bu ya. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Armi. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Saya ingin mendengar hasil dari tindakan yang telah Bu Admi lakukan. Selanjutnya tetap semangat untuk membina anak. Terima kasih Bu Uut. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mengikuti kegiatan coaching yang sudah Bu Tari laksanakan dengan Ibu Admi. Terus gimana hasilnya Bu Tari tadi? Kan sudah melakukan proses coaching dengan Bu Admi tadi. Alhamdulillah hasilnya baik Pak Aris. Tadi Guci sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya. Nah, alhamdulillah kalau begitu. Langsung kita analisa saja nih hasil dari ketercapaian kompetensi coaching dari Bu Tari seperti yang sudah di awal disampaikan tadi. Apa yang sudah dilakukan Bu Tari untuk mencapai kompetensi yang sudah disebutkan tadi agar sesuai dengan indikator ketercapaian? Baik Pak Aris, saya tadi sudah hadir secara penuh, sudah fokus, tidak melakukan aktivitas lain. Saya sudah mendengarkan secara aktif dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu, tadi tentang karena kompetensi kita akan kehadiran penuh, tadi saya sudah melihat Bu Tari sudah hadir sepenuhnya pada Bu Admi, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain sehingga bisa mengikuti apa yang disampaikan Bu Admi dengan baik. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama Bu Tari. Nah, setelah ini kira-kira rencana Bu Tari kompetensi mana yang ingin dikembangkan lagi Bu? Rencana saya selanjutnya yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Guci.
sehingga Guci akan terdorong untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, Pak. Oh, oke. Tadi sebenarnya saya juga sudah melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu dari panjenengan. Yang ingin saya tanyakan, selanjutnya langkah-langkah apa yang ingin Bu Tari lakukan untuk mengembangkan potensi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah seperti yang sudah Bu Tari sampaikan tadi? Baik Pak Aris, untuk mengembangkan itu saya akan merefleksi diri saya dulu. Kekurangan-kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki kekurangan tersebut. Dan saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Ataupun bisa belajar dari orang lain gitu. Wah, bagus sekali Bu. Tentunya nanti cari referensi yang benar-benar bisa diandalkan dan mencari orang-orang yang benar-benar kompetensi di dalam coaching. Terus kapan kira-kira itu akan segera dilaksanakan? Ya, kalau bisa secepatnya Pak, insya Allah minggu depan akan saya lakukan Pak Aris. Bagus Bu. Terus kapan kira-kira kita akan melakukan coaching lagi? Nanti kalau ada teman yang minta di coaching Pak, mungkin minggu depan akan saya kabari kepada Pak. Oh baik, jadi nanti akan melakukan coaching lagi bila ada teman yang ingin atau minta untuk di coaching, nanti supaya saya tahu progres perkembangan dari coaching yang sudah Bu Tari laksanakan. Ya, terima kasih Pak Aris sudah hadir pada hari ini. Terima kasih sama-sama Bu Tari. Semoga apa yang kita kerjakan ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, semakin terus berkembang dan berkembang. Terima kasih Bu Tari. Ya Pak Aris. Saya akhiri pertemuan kali ini dan buat saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek demonstrasi kontekstual supervisi akademik modul 2.3 yang sudah kami lakukan. Semoga apa yang kami lakukan membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.